semuanya, kenalin nama aku Anissa dari kelas 2 BD3 Rekam Medis di Kesabta Bakti, Kota Bengkulu. Di sini aku bakal ngasih tahu kenapa sih mahasiswa rekam medis kayak kita belajar Sisko. Kayak gini. Dan di sini di Sisko itu juga ada WAN, LAN, dan MAN, dan ada layar-layar OSI-nya juga. Di sini aku bakal ngasih tahu dan jelasin apa sih hubungannya sama mahasiswa rekam medis. Nah, langsung aja kita ke videonya. Cekidot. Aku bakal ngasih tahu sekilas tentang Sisko, MAN, LAN, dan WAN, dan tentang pertukaran informasi yang berkaitan dengan rekam medis. Sisko adalah perusahaan teknologi yang terkenal dengan perangkat jaringan komputer seperti router, switch, firewall, dan solusi keamanan jaringan. Lalu, produk Sisko itu banyak dipakai di kantor, perusahaan besar sampai infrastruktur internet, dan mereka juga punya program pelatihan jaringan seperti CCNA. Lalu, apa sih tujuan Sisko? Sisko itu bertujuan untuk mensimulasikan jaringan komputer di rumah sakit. Jadi, dengan kita belajar Sisko itu, kita nggak harus punya kabel-kabel yang banyak. Jadi, kita itu nggak perlu contoh kabel yang banyak itu kita nggak harus beli banyak-banyak kabelnya. Karena kita bisa membuat simulasi cuma di Sisko. Nah, Sisko itu menjamin koneksi antar unit. Seperti kalau di rumah sakit itu unit IGD, unit poli, farmasi, dan lab. Nah, fungsinya bertujuannya juga untuk menguji keamanan dan kestabilan sistem sebelum dipasang nyata. Nah, itu kan jadi Sisko itu hemat biaya. Kenapa hemat biaya? Karena kita cuma bisa mensimulasikan jaringan komputer cuma dari komputer. Iya, cuma dari laptop contohnya, tanpa harus kabel asli atau komputer asli. Jadi kita cuma mensimulasikannya di aplikasi Sisko. Lalu yang ketiga, ada manfaat Sisko. Nah, ini yang kata aku tadi, Sisko itu bermanfaat untuk menghemat biaya untuk uji coba jaringan. Jadi, kita bisa mempercepat perbaikan saat sistem error. Jadi, kayak gini kita bisa menghemat biaya. Dan proses perbaikannya juga lebih cepat daripada kita harus menggunakan kabel-kabel asli contohnya. Jadi, kita bisa simulasi dari Sisko saja untuk meningkatkan keamanan data pasien. Nah, Sisko ini juga bermanfaat untuk meningkatkan keamanan data pasien. Lalu yang keempat, membuat alur kerja SIM RS menjadi lebih lancar. Nah, kayak gitu. Ternyata Sisko itu juga ada dampaknya loh. Contohnya, kasus di rumah sakit. Nih, ada beberapa kasus tentang Sisko. Ada 3. Ini aku cantumin 3 aja ya. Nah, rekam medis itu tidak bisa terbuka. Nah, ditemukan kesalahan jaringan lewat Sisko. Nah, kayak gini. Kasus di rumah sakit ini, nah dengan hanya menggunakan Sisko, kita bisa menemukan kesalahan jaringan hanya lewat Sisko. Nah, contohnya rekam medis tidak bisa terbuka. Kenapa nggak bisa terbuka? Kita bisa melihat hanya lewat Sisko. Nih, mempermudah perbaikan juga ya kan? Nah, lalu yang kedua, farmasi tidak menerima resep. Nah, ternyata dengan farmasi tidak menerima resep, ketika dicari kendalanya di Sisko, ternyata IP-nya tidak sesuai dan diperbaiki lewat simulasi. Nih ya. Lalu, antrian BPJS juga bisa error loh. Nah, ketika dicek lewat Sisko, ternyata routingnya salah. Nah, dengan routing salah itu tadi, ternyata bisa diperbaiki hanya dengan simulasi Sisko. Ternyata Sisko itu bisa mempermudah masalah yang ada di rumah sakit kan? Nah, itulah pentingnya kita kenapa harus belajar Sisko. Lalu, kita masuk ke kenapa mahasiswa nakes belajar Sisko. Ternyata kita sebagai mahasiswa nakes perlu untuk belajar Sisko karena bagian ini penting dari bagian administrasi dan manajemen data kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik-klinik contohnya. Yang pertama, Sisko adalah sistem resmi untuk pencatatan dan pelaporan kesehatan. Sekolah kesehatan itu menggunakan Sisko. Contohnya kita di Kesabta Bakti. Lalu Sisko juga bisa melatih keterampilan dokumentasi medis. Nah, karena kita nakes, contohnya saya seperti rekam medis, harus bisa mencatat data pasien dengan benar untuk membuat laporan kesehatan dan harus memahami alur data pelayanan ke dinas kesehatan. Karena Sisko digunakan untuk simulasi penginputan data, sehingga mahasiswa bisa terbiasa dengan sistem informasi medis. Lalu yang ketiga, persiapan menghadapi dunia kerja. Nah, dengan kita belajar Sisko, nakes banyak menggunakan berbagai sistem informasi kesehatan SIK seperti SIKDA, SIM RS, dan SIRS. Contohnya banyak lagi deh pokoknya. Lalu yang keempat, untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pelayanan, SISO atau SIK membantu pelayanan kesehatan menjadi lebih cepat, minim salah input, dan lebih rapi dan terdokumentasi. Nah, lalu kita masuk ke apa itu MAN, LAN, dan WAN. Nah, terus apakah ketiganya sama ya? Apakah ada perbedaannya juga? Nah, mari aku jelasin. Nah, sekarang kita masuk apa itu LAN, MAN, dan apa itu WAN. Nah, apa sih LAN? Nah, yang pertama itu ada
LAN. Kayak gini. Apa itu LAN? LAN itu adalah jaringan yang dipakai dalam satu tempat kecil. Contohnya wifi di rumah kita. Nah, ada lab komputer di sekolah ataupun di kampus. Mungkin contohnya kayak kita belajar untuk ujian CBT di kampus itu kita menggunakan kabel LAN. Nah, setelah LAN ada juga MAN. MAN itu adalah jaringan yang dipakai untuk menghubungkan ke beberapa tempat dalam satu kota. Contohnya jaringan antar gedung kampus dalam satu kota. Contohnya gedung-gedung besar, misalnya kampus yang punya beberapa gedung, lalu rumah sakit yang luas itu menggunakan MAN. MAN ini kenapa sih? Nah, kenapa sih rumah sakit atau gedung-gedung besar itu nggak pakai WAN aja? Atau nggak pakai LAN? Kenapa harus pakai MAN? Karena kalau pakai WAN nanti lebih boros biaya, karena harga LAN itu termasuk agak mahal, pakai kabel yang terlalu panjang dan banyak, jadi menggunakan LAN. Nah, lalu sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu ada WAN. Nah, WAN itu adalah jaringan yang menghubungkan di tempat-tempat jauh, bahkan beda kota ataupun beda negara. Contohnya yang kita pakai sekarang, kuota internet, nah itu termasuk ke dalam WAN. Itu kan menghubungkan jaringan di seluruh kota, seluruh dunia bahkan. Nah, contohnya ini adalah WAN. Nah, satelit itu contohnya juga adalah WAN. WAN itu adalah internet besar yang dipakai orang-orang di seluruh dunia. Perbedaan dan kesamaannya apa sih? Nah, perbedaan LAN, WAN, dan MAN itu, kalau LAN itu kecil, lalu kalau MAN itu menengah atau sedang, dan yang ketiga, dan WAN itu sangat luas, global. Lalu kecepatan menang siapa? LAN walaupun kecil, hanya sedikit, ternyata kecepatan internetnya sangat cepat. Berbeda sama WAN yang cenderung lebih lambat karena areanya lebih besar. Lalu WAN ini sedang di antara paling cepat dan paling lambat. Jadi ternyata LAN ini walaupun kecil ternyata jangkauan jaringannya luas kan? Nah, lalu kepemilikannya apa? Nah, bedanya kepemilikan LAN, MAN, dan WAN ini pemilikannya biasanya itu milik pribadi. Contohnya pemilikan kita wifi di rumah, lalu milik di kampus maupun lab. Nah, kalau MAN biasanya dikelola oleh pemerintah atau penyedia jasa yang ada di kota-kota. Dan kalau WAN contoh dikelola oleh banyak operator jaringan. Nah, contohnya sinyal yang kita pakai sekarang kalau di Indonesia ini ada contohnya 3, M3 maupun Axis dan lain-lain. Lalu biayanya ternyata yang paling menang itu di LAN loh. Biayanya LAN itu murah, tapi kalau untuk di sekitaran luas kayak kota tadi termasuk mahal. Kalau LAN itu biayanya karena milik pribadi lebih murah dibandingkan dengan WAN yang paling mahal. MAN itu termasuk sedang. Ya, WAN ini tetap di tengah. WAN ini dari tadi di tengah-tengah aja ya, kayak gitu ya. WAN itu untuk MAN ini di tengah-tengah. Biayanya juga termasuk murah dan termasuk ya agak mahal. Nah, kita masuk ke manfaat dan tujuan. Nah, tujuan dan manfaat. Kalau dari LAN ini untuk menghubungkan perangkat di daerah kecil aja, di area kecil. Nah, fungsinya juga biar bisa berbagi file dengan cepat. Lalu, bisa dipakai bersama-sama. Dan internetnya juga lebih stabil dan cepat karena areanya kecil. Kalau MAN atau Metropolitan Area Network, itu tujuannya untuk menghubungkan beberapa lokasi di satu kota. Dan manfaatnya untuk memudahkan komunikasi antar gedung atau kantor dalam satu kota. Lalu, transfer data lebih cepat dibanding WAN, tapi lebih cepat LAN ya. Nah, efisien untuk institusi besar seperti kampus atau pemerintahan dan rumah sakit. Lalu, WAN. Apa itu WAN tadi kan? Lalu WAN, Wide Area Network. Itu tujuannya untuk menghubungkan jaringan antar kota dan negara. Nah, untuk antar kota dan negara nih, untuk WAN ini tidak ada batas lokasi untuk komunikasinya. Makanya sinyalnya cenderung lebih lambat. Tapi di daerah-daerah tertentu atau tempat-tempat tertentu, WAN ini bisa sangat cepat. Nah, bisa sangat cepat. Dan digunakan biasanya di gedung-gedung atau perusahaan besar agar cabang-cabang tetap terhubung. Dan internet global yang kita pakai sekarang ini adalah WAN. Nah, udah tahu kan apa itu manfaat tujuan dari WAN? Kita langsung masuk ke selanjutnya. Nih, kita masuk selanjutnya ke 7 OSI layer.
Yang pertama itu ada fisikal. Nah, fungsinya untuk mengirimkan data melalui media transmisi. Nih. Untuk mengurus kabel, sinyal, colokan, dan bagaimana data dikirim secara fisik. Contohnya, hub, NIC, dan kabel. Lalu yang kedua ada data link layer yang berfungsi untuk mengurus alamat MAC, mengirim data dari satu perangkat ke perangkat lain dalam satu jaringan lokal untuk mencegah error dasar. Fungsinya juga bisa untuk menambah MAC address pada paket, contohnya switch. Tuh, contohnya switch. Kalian bisa share aja ya, apa contoh-contohnya yang aku sebutin. Lalu yang ketiga ada network. Network itu untuk menambahkan alamat jaringan pada paket. Mudahnya mengurus alamat IP dan menentukan rute agar data bisa sampai ke tujuan atau routing. Contohnya router, layer 3 dan switch. Agak mirip sama data link tadi ya. Lalu yang keempat ada transport layer. Fungsinya itu untuk mengatur kualitas pengiriman data, memastikan data sampai lengkap. Contohnya TCP dan UDP. Contoh lainnya atau fungsi lainnya bisa untuk mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Lalu yang keenam, yang kelima tadi ya. Kelima ada mengatur sesi komunikasi, kapan mulai dan kapan selesai session. Ya, atau juga fungsinya juga bisa untuk membentuk koneksi kemudian memutuskannya jika seluruh data telah terkirim. Lalu yang keenam ada presentation layer. Fungsinya untuk mengubah data menjadi bentuk yang mudah dimengerti oleh aplikasi. Memformat data sehingga data dapat dikenali oleh penerima. Yaitu fungsinya presentation layer. Contohnya GPG, GIF, HTTPS, SSL, dan TLS. Lalu yang ketujuh ada application layer, bagian yang berhubungan langsung dengan pengguna. Contohnya WhatsApp yang kita pakai sekarang, lalu browser, email, dan web. Fungsinya juga bisa untuk menunjang aplikasi berkomunikasi melalui jaringan. Nah, ringkasnya 7 OSI layer tadi adalah fisikal, kabel dan sinyal, lalu data link itu MAC dan frame, lalu yang ketiga network itu adalah IP dan routing, lalu yang keempat adalah transport, kirim data sampai lengkap, yang kelima ada session, buka atau tutup sesi. Lalu yang keenam ada presentation, itu adalah format data, lalu application adalah aplikasi yang kita pakai. Nah, itulah tadi apa itu 7 OSI layer. Nah, itulah tadi video dari aku, Anissa, tentang Cisco, tentang mengenal Cisco dan 7 OSI layer. Kalau informasi dari aku banyak yang keliru mungkin dan banyak yang kurang, mohon dimaafin ya, atau bisa komen di kolom komentar untuk melengkapi apa yang sudah aku jelasin, atau mau sharing-sharing yang lain bisa di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.